mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Halaman 115. Sip. Wah. Bismillah. Baik. Halaman 115. Baik, kita masih membahas tentang syarat dan jawab syarat, ya. Baik, coba kita lihat di sini ya. Kita ulangi lagi. Ida itu adalah darfun tadammana makna syarat. Ida itu adalah dorof tetapi mengandung mana apa? Syarat. Ya. Berikutnya, tadkhulu ghaliban alal fi'lil madhi. Ya, teman-teman semua ini di Durusul Lugha jilid 3 halaman 115 ya. Baik. Fatuhawwiluhu fil makna ilal mustaqbal. Jadi seseringnya idza itu masuknya ke fi'il madi. Nah, tetapi dia meskipun masuk ke fi'il madi tetapi merubah maknanya menjadi mustaqbal. Kita bahas ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jadi kalau datang bulan Ramadan, jadi kalau datang, ya. Kalau datang, bukan apabila telah datang. Oke. Sama ketika misalnya membahas tentang ayat wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau Anda mau sholat, maka basuhlah wajah kalian. Bukan kemudian kita itu sholat dulu baru wudu. Ya. Nah, itu namanya idza. Idza itu dia merubah fi'il madi menjadi waktunya mustaqbal. Wa qad tadkhulu 'alal mudhari. Terkadang namanya idza itu masuk ke fi'il mudhari. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an. Pun demikian dengan jawab syaratnya itu boleh fi'il mudhari. Kama fi qoulihi ta'ala, kama fi qouli syair, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Yang namanya jiwa akan senantiasa selalu merasa ingin. Apabila Anda menginginkannya, gitu. Wa idza turaddu ila qalilin, kalau Anda mau mengurangi frekuensinya taqnau, maka Anda harus qanaah. Sudah kita bahas ya, sudah kita renungkan juga syair ini. Nah, berikutnya yajibu iktiranu jawab syart bil fa fi mawadi'a minha. Wajib menyertakan jawab syarat pada tempat-tempat berikut dengan huruf fa. Sudah kita bahas ya. Pertama, ketika jumlah ismiyah sudah dibahas ya. Yang kedua ketika tolab. Ya, bisa amar, bisa nahi, bisa istifham. Baik, ini ya. Iktiranu jawab syart bil fa. Ya. Yajibu iktiran jawab syarat. Wah, ini berarti spidolnya sudah ini ya. Sudah la yamutu fiha wa la yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya ya. Nah, saya sudah pesan ke Saad Faruk, nampaknya sedang OTW mungkin ya. Ini sudah 3 bulan ya. Lebih mungkin ya.
Nah, oke. Jadi yajibu iktiranu jawab syart bil fa. Bil fa. Nah, pertama ketika jawab syaratnya itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kedua ketika dia tolab, betul ya? Jenis-jenis tolab apa saja? Amar, nahi, istifham. Nah, ini adalah tolab ya. Amar, nahi, istifham. Kenapa disebut tolab? Tolab itu artinya tuntutan. Karena kalimat ini meminta tuntutan. Amar tuntutannya untuk dikerjakan ya. Kalau nahi tuntutannya untuk ditinggalkan. Kalau istifham tuntutannya untuk dijawab. Gitu ya. Tapi nanti ada beberapa istifham kalau kita lihat dalam Al-Qur'an yang tidak butuh jawaban. Ya. Oke. Baik. Contoh misalnya sekarang yang sebelum nanti masuk latihan ya, ini contoh yang amr. Contoh yang jumlah ismiyah ya. Ini sudah kita baca. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Syaratnya mana? Sa'alaka. Jawab syaratnya fa inni qarib. Kenapa menggunakan fa? Karena jumlah ismiyah. Jenis jumlah ismiyahnya apa? Huruf musyabbah bil fi'li. Ada sharih, kan? Ada masdar muawwal, ada huruf musyabbah bil fi'li. Sudah kita bahas ya? Oke, yang kedua tolab. Sekarang kita bahas yang amr dulu ya. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safar. Apa artinya? Kalau Anda melihat Hamid, maka tanyakanlah padanya mengenai jadwal pemberangkatan. Mana syarat? Ra'aita. Mana jawab syarat? Fas'alhu. Kenapa menggunakan fa? Karena amr. Ya. Yang kedua sekarang nahi. Idza wajadtal marido naiman fala tuqidhu. Kalau Anda menemukan orang sakit sedang tidur, maka jangan membangunkannya. Ya. Dak ker sehat wae dibangunkeun mah makan. Komo pami nuju riat. Wajadta itu adalah syarat. Jawab syaratnya fala tuqid. Wajib menggunakan fa ya. Kenapa? Karena nahi. Idza ra'aitu, nah ini istifham. Idza ra'aitu bilalan famadza aqululah. Kalau saya melihat Bilal, maka apa yang harus aku katakan kepadanya? Oke? Coba lihat ya. Idza ra'aitu bilalan famadza aqululah. Coba lihat di sini ya. Idza ra'aitu Bilal famadza aqulu lah. Kalau Anda melihat Bilal, maka apa yang harus aku katakan padanya? Kalau aku melihat Bilal, apa yang harus aku katakan padanya? Ra'ait adalah syarat. Mana jawab syaratnya? Famadza aqululah. Ini jawab syaratnya. Kenapa jawab syaratnya menggunakan pak? Istifham ya. Nah, teman-teman, istifhamnya itu ma. Da ma ima ornamen ya, ziyadah. Ini hanya ornamen saja, ziyadah, tambahan saja. Dia tidak mempengaruhi arti. Itu. Maknya ya. Baik, sekarang kita
masuk ke latihannya. Kita mulai dari naba ya. Dua nomor seperti biasa. Silakan naba. Ini aturannya ayin asyart wa jawab asyart fi ma ya'ti. Tentukan mana syarat, mana jawab syarat berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa, kalau misalnya jawab syaratnya itu menggunakan fa, fadhkur sababa dzalika. Coba sebutkan apa sebabnya. Ya. Oke, sebentar lagi kita jilid 4 ya. Harus konsentrasi. Silakan apa? Yang nomor 1 qala ta'ala. Nomor 1. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai sikut, dan usaplah rambut atau kepala. Rambut mah sya'run. Oh, kepala. Ini mah jama dari ra'sun. Oh, kepala. Ru'us, kepala. Dan basuhlah kepala dan kalian, kedua kaki kalian sampai mata kaki. Coba mana syaratnya? Idza kumtum. Ya. Mana jawab syaratnya? Faghsilu. Kenapa menggunakan fa? Karena fil amr. Ya. Sip. Baik, sudah saya jelaskan ya perbedaan antara ghusl dan masah ya, sudah ya? Umat sunnah. Ghusl itu membasuh, masah itu membasuh gitu. Oh. Baik, coba lihat ya. Jadi ada ghusl, ada masah. Ada ghusl, ada masah. Ada masah. Baik, ini ilmu namanya matnul lughah ya. Apa? Matnul lughah. Matnul lughah itu bahasa kerennya itu leksikologi. Oke, dan ini butuh yang namanya referensi. Referensi itu namanya ilmul ma'ajim. Ma'ajim atau leksikografi. Beda ya. Kalau inti dari suatu kata leksikologi, tapi kan butuh referensi dari mana? Nah, dari ilmu perkamusan ya. Apa istilahnya itu? Ilmu ma'ajim, leksikografi. Baik. Jadi kalau ghusl itu dia mencuci. Ghusl itu gini, baik ghusl maupun masah ada kesamaan, intinya ngambil air begitu ya. Ngambil air. Tapi kalau ghusl itu ngambil air, kita ambil airnya, jangan dibuang airnya. Jadi artinya langsung ditumpahkan ke anggota wudu, gitu ya. Baik, misalnya ke wajah. Jadi ambil airnya, ya, jangan dibuang, langsung ditumpahkan ke wajah kita, jangan ke wajah teman yang di samping kita, gitu ya. Kalau masah, dia ambil airnya, kemudian ditumpahkan ke bawah, jangan ke yang di belakang, ke yang antri. Oke. Baik, sekarang apa saja anggota wudu yang ghusl gitu kan? Coba lihat di sini. Faghsilu wujuhakum. Maka yang pertama dibasuh apa? Wajah. Wajah itu harus dibasuh, artinya ambil airnya, jangan ditumpahkan, basuh langsung ke wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai sikut. Ingat, bukan sikut sampai tangan, tapi tangan sampai sikut. Berarti wudu itu bukan begini, ini air misalnya ya. Kita ambil. Salah, yang harusnya dari bawah, dari ujung kuku jari ke sikut. Karena ini ila itu adalah ghayah, tujuan. Berikutnya, kalau bisa memang dilebihkan ya, jangan sampai menipas bisa. Tak dikhawatirkan nanti ada anggota tubuh
bagian wudu yang tidak terbasuh. Apa? Ya rada leuheung nya nu tadi mah kieu. Kalau anak dinia kan wudu nanti, wah ya, wudu GTA ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kalau kepala baru ambil airnya kemudian buang. Jangan sama semua wudu itu, jangan disamakan. Ambil. Jadi nanti kepala kita basah begitu ya. Nah, yang menarik coba lihat, wamsahu biruusikum. Majrur ya. Dengan apa? Dengan ba. Nah, nanti hilafiahnya di sini. Apakah ba di sini itu ilsaq semuanya nempel, atau apakah ba ini adalah tab'idiyah sebagian saja? Makanya di madhab Syafi'i itu membasuh anggota wudu khususnya nanti kepala itu cuma sebagian, betul ya? Dan itu sah. Ya. Menurut madhab Syafi'i, karena menganggap bahwa ba di sana itu apa? Tab'idiyah sebagian. Tapi kalau kita karena banyak semuanya, maka itu ilsaq itu harus merekat, karena lisq itu artinya lem, harus nempel. Baik, berikutnya, jadi lihat setelah masaha, wamsahu bi ruusikum, majlur kan? Tapi yang menarik setelahnya apa? Wa arjula, mansub ya. Berarti maktubnya bukan ke ruus, maktubnya ke wujuh, betul, nampak. Berarti mencuci kaki bukan dimasahakan tapi digosalakan, betul ya? Gimana, paham ya? Paham ya? Jadi karena simbol i'rab arjula di sana mansub, berarti hukumnya harus mengikuti gosala, harus mengikuti wujuha. Kalau misalnya wa arjuli, berarti hukum kaki itu dibasuh seperti kepala. Oh, ini hebatnya bahasa Arab ya. Nah, pertanyaannya kenapa arjula ini diakhirkan? Nah, ini dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz ta'khir. Kapan-kapan kita bahas ya, menginformasikan bahwa ini adalah penutup yang terakhir. Oke. Jadi diakhirkan. Sama ketika dalam Al-Qur'an misalnya wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Jadi Ismailnya diakhirkan. Padahal orang Arab biasanya, kalau lumrahnya orang Arab begini, wa yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'ida. Tapi ini mah wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Ismailnya diakhirkan. Sama seperti ini. Oke? Nanti kita kapan-kapan bahasnya. Jadi itu perbedaan antara ghusala dan masaha. Paham? Nama paham? Oke. Lanjut nomor 2. Wa idza maridtu. Wa qala ta'ala wa idza maridtu fa huwa yashfina. Yashfini. Yashfini. Allah Ta'ala berfirman, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Ya, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanmu. Nah, yashfini itu artinya yashfini ya. Jadi ada ya mutakalim yang dibuang. Yashfini. Nah, syaratnya mana? Marid tuh. Jawab syaratnya mana? Bahwa. Kenapa menggunakan fa? Karena jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, ini ya, harus dikasih penghargaan Abah ya. Sip, betul ya. Oke. Baik, sekarang Ustaz Ridwan silakan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan untuk di hari Jumat, untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maka ini yang berat ya. Kalau ditanya saya ilmu apa yang paling berat dalam bahasa Arab, jadi ada 13 disiplin ilmu. Ada nahwu, ada sorob, kan? Ada badi, ada bayan, ada ma'ani, ada insya, ada khitobah, ada arud,
ada al-qawafi, ada qardu syi'ri, ada tarikhul adab, ya. Kemudian ada khitabah, nah terakhir adalah matnul lughah. 13 ilmu itu. Kalau ditanya mana yang paling berat, ini matnul lughah. Karena dia meneliti intisari dari suatu kata. Dan ini harus banyak baca, harus banyak menganalisis ya. Dan harus sabar belajarnya. Baik, kita lihat di sana ya. Sad, mana syaratnya Sad? Idza nudiya. Mana jawab syaratnya? Fas'au. Baik. Coba lihat di sini ya. Ada kata fas'au. Fas'au ini sebagai jawab syarat. Fas'au. Fas'au. Ya. Fas'au ila zikrillah. Zikrillah. Wadharul bai'. Baik, coba perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Coba ya. Min yaumil jumu'ah. Dulu hari Jumat itu namanya bukan hari Jumat. Wah, ya. Jumat itu bukan hari Jumat, tapi namanya hari Arubah. Ada apa? Arubah. Hari Arubah itu artinya adalah hari berbangganya bangsa Arab. Nah, hari apa? Berbangganya bangsa Arab. Jadi begini, orang Arab itu biasanya mulainya hari Sabtu, Ahad dan seterusnya. Meskipun nanti Ahad dulu bukan Ahad namanya, Senin dulu bukan Senin namanya, Isnin. Kapan-kapan kita terangkan. Nah, termasuk hari Jumat dulu bukan hari Jumat, namanya adalah hari Arubah. Oke, jadi hari Arubah itu adalah hari berbangganya bangsa Arab. Nah, jadi mereka mulai aktivitas itu dari mulai hari Sabtu, terus sampai hari Kamis. Aktivitas mereka pertama dagang, yang kedua nyari mantra, dukun, yang ketiga itu syair, mencari apa? Inspirasi. Nah, nanti mereka berkumpul di hari Arubah. Apa tadi hari Arubah? Hari berbangganya bangsa Arab. Yang jago syair kemudian bersyair, yang punya dagangan bagus dipresentasikan hasil dagangan atau benda-benda yang nanti akan didagangkan yang tidak ada di Arab misalnya. Kalau misalnya dukun mendenangkan mantra-mantra dan seterusnya. Intinya aktivitas di hari Jumat yang dulunya hari Arubah itu semuanya aktivitasnya duniawi. Maka yang mengganti hari Arubah menjadi hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, diganti. Fas'au ila dzikrillah. Coba lihat fas'au. Ya. Ini dari kata apa? Sa'a. Yas'a. Sa'a yas'a sa'yan. Oke. Di sini kan diterjemahkan bergegaslah pergi untuk berzikir kepada Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fadhabu ila dzikrillah. Kenapa tidak fadhabu? Hah? Karena ini Quran harus ada tadaburnya. Kenapa tidak fadhabu ya? Sah tidak kalau fadhabu? Oke, tapi di sini adalah is'au. Baik. Sa'i, isim fa'ilnya adalah sa'i. Apa arti sa'i? Puta, sa'i naon berah? Apa itu sa'i? Sa'i itu lari kecil. Itu diterjemahkan secara kebutuhan mungkin ya. Sebetulnya sa'i itu dari kata sa'a bukan lari kecil. Sa'i itu artinya melakukan sesuatu. Nah, coba lihat ya. Melakukan sesuatu dengan maksimal dan kita ingin mengharapkan sesuatu. Jadi kita itu melakukan pekerjaan tersebut karena ada yang mau ada tujuan, ada yang mau ingin dicapai. Itu namanya. Kalau misalnya hanya sebatas pergi ya pergi aja dah haba. Tapi kalau misalnya pergi kemudian dilakukan dengan kerja keras tanpa mengenal rasa lelah,
karena ada sesuatu yang ingin dicapai, itu bahasa Arabnya apa? Sa'a. Dan dibarengi dengan keseriusan ya, itu sa'a. Makanya ketika Hajar alaihissalam itu bolak-balik dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali balikan, ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa arti sa'i? Bukan hari kecil, tapi apa? Bekerja semaksimal mungkin untuk meraih apa yang dia dambakan tanpa mengenal rasa lelah. Betul? Itu namanya sa'a. Saya tanya, yang bolak-balik Sofa Marwah siapa? Hajar alaihissalam. Yang kerja keras? Hajar. Mencari apa? Air. Tapi yang mendapatkan air? Anak, nak. Ini jadi pelajaran bagi kita. Para ulama menyebutkan ketika menjelaskan kenapa peristiwa Sarah alaihissalam itu mengajarkan kepada kita, bisa jadi kesuksesan kita yang kita dapatkan ini adalah kerja keras atau doa yang maksimal dari kedua orang tua kita. Ayeuna benang malah ayeuna menikmati ngalah malah urang gitu ya. Nah, ini namanya sa'i. Maka kemudian Quran menyebutkannya idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau Anda misalnya sudah disuruh untuk di hari Jumat, maka bersegeralah dengan serius, dengan dengan konsentrasi, dengan bahasanya, dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas pergi. Kalau pergi dhahaba, fadhabu. Tapi ini apa? Fas'au. Harus misalnya harus lebih awal begitu ya datangnya. Jangan kemudian pas datang pas adzan misalnya. Atau pas qomat, atau pas dibagi Jumat berkah, itu bahaya. Ya. Itu mengenai apa? Fas'au. Dari mana kita tahu? Matnul logo. Ini referensinya ya, ilmu majim, cari akar-akar kata sehingga ketika mengkaji Quran kita sesuai dengan ahlul lughah wal jamaah. Baik gitu ya. Kapan-kapan kita terangkan sejarah-sejarah tentang hari-hari dalam bangsa Arab yang kemudian dikenal sekarang jadi hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa dan seterusnya. Baik, berarti di sana syaratnya betul tadi nudia, jawab syaratnya mana? Fas'au. Ya, maka kalau aktivitas Jumat kita itu sama terus dagang begitu atau terus aktivitas dunia lainnya, maka apa bedanya dengan Arab jahiliyah? Kan? Maka di ujungnya wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Wazaro yadaru zar. Wazaro yadaru dar itu artinya taroka yatruku, tetapi fi'il madi dan fi'il mudhari'nya tidak dipakai. Ya, yang dipakai itu adalah fi'il amrnya saja. Wazaro yadaru zar. Ya. Baik, lanjut. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' wa rak'ataini qabla an yajlisa. Ya, betul. Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, falyarka', maka rukulah, maksudnya salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Mana syaratnya? Syaratnya idza dakhala. Mana jawab syaratnya? Falyarka'. Kenapa menggunakan fa? Karena ini fi'il amr. Sahih. Bukan fi'il amr ya, tapi amr. Amr. Secara lafadz itu fi'il mudhari. Tapi mananya apa? Amr. Kenapa? Karena diawali oleh lam amr ya. Lam amr. Apabila salah satu di antara kalian memasuki masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Oke. Udah ya, sampai nomor 4, berarti sekarang Kang Ihsan, nomor 5, nomor 6. Wah, ini mah ngeri ayatnya, Kang Ihsan mah yuk. Qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqidu wala yastaqdimuna. Maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak dapat mengundurkannya saatan, sesaat, barang sesaat pun, atau wala dan mengakhirkannya, dan tidak pula mengawalkannya, mendahulukannya, dapat memajukannya. Iya boleh.
Jadi fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengakhirkan, menunda-nunda sa'ah barang sesaat, wala yastaqdimun atau memajukan. Nah, mana syaratnya Kang Insun? Haida jaa Jaa, mana jawab syaratnya? la yasta La yastakhirun. Kenapa tidak menggunakan fa? Karena bukan jumlah ismiyah, bukan amr, bukan nahi, bukan istifham. Jadi tidak menggunakan apa? Fa. Ini Quran konsisten. Ada berapa penempatan huruf fa? Ada 14. Sadridwan nyicilnya namanya seberapa itu namanya 4. Ada jumlah ismiyah, ada amr, ada nahi, ada istifham. Ya, 10 lagi ya. Saya lupa lagi di Durusul Lughat disebutkannya berapa. Kalau tidak salah di Durusul Lughat cuma 12. Ya, cuma 12. Nanti kita tambahkan saja kekurangannya insyaallah. Sip, Kang Isan hiji deui. Yo. idza syaribal Kalbu. kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an. Sab'an, betul. Apabila anjing minum pada bejana salah Di bejana kalian. di bejana kalian, Mm-mm. maka hendaklah ia mencucinya Maka basuhlah, 7 kali. maka basuhlah dia 7 kali. Nah, dibasuh anjingna. Kang Isan. Coba ini hu-nya kemana? Pal yagsilhu. Sab'an. Falyagsilhu Apabila fi ina'i ada anjing yang meminum pada bejana pada salah satu dari kalian, maka basuhlah dia 7 kali. Apa yang dibasuh? Anjingna Kang Isan. ina'i Anjingna, bejanana atau nugaduh bejanana atau nugaduh anjingna? bejana Bejananya betul ya. Karena kalau di basuh yang punya bejananya, ya anjingna dijilat di wadahna dijilat di Bandung, nugaduhna aya di Bali misalnya tanya, ditelepon ku Kang Ihsan, punten ibak heula gitu. Atau nugaduh anjingna orang Leuweung gitu nya. Anak buah Sumanto misalnya gitu. Apa tuh Sumanto? Betul? Namanya apa? Terang tuh Sumanto. Ya, itu apa namanya? Yang dibasuhnya itu bejananya, bukan pemilik anjingnya begitu ya. Nah, ini sekarang ada kadar kadar Sumanto Dede Inon ya. Nah, itu puncak rantai makanan gitu ya. Lanjut, Putra, ya. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar wabah ta'un di sebuah negeri, maka jangan masuk ke negeri. Atau tahun ini boleh langsung diterjemahkan wabah. Apabila kalian mendengar ada satu wabah virus di satu negeri, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Terus? Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Iya. Dan kalau di sebuah negeri terjadi. Dan apabila wabah itu terjadi di satu negeri dan kalian ada di negeri tersebut, maka jangan keluar dari negeri itu. Iya. Mana syaratnya? Sami'tum jawab syaratnya? Fala tadkhulu. Kenapa? Pakai fa? Nahi. Yang kedua syaratnya idza waqa'a, jawab syaratnya? Fala takhruju. Kenapa pakai fa? Nahi juga. Betul ya? Jadi tahun ini boleh langsung diterjemahkan virus atau wabah. Apabila kalian mendengar informasi ada satu wabah di satu tempat, maka jangan kalian mendekati tempat tersebut. Tapi kalau misalnya wabah itu terjadi di satu tempat dan Anda ada di sana, maka jangan keluar dari tempat itu. Jangan kabur. Ini solusi dari Nabi ya. Sudah 14 abad yang lalu ya. Dan
kemarin kita menyaksikan bersama ya, ternyata solusi Nabi ini dipakai. Ngan ripuh. Ripuh teh naon sih sadaya nu sarakola barudak. Nu amakan saha orang tuana. Bodoh-bodoh teuing maneh mah. Jadi serba online ya. Jadi guru nate orang tuana nu kesal ya. Oh, orang Oke, tua nu ngajar. satu lagi, Putra. Wa idza na'asa ahadukum fis salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Ketika Salat apabila salah satu di antara kalian mengantuk ketika salat ya, sampai dia mengetahui apa yang maka hendaklah tidur dulu tidur sampai dia mengetahui apa yang ia baca. Hatta di sini artinya sampai. Hatta sampai. Ya, jadi ada artinya sampai, ada artinya supaya. Nanti kita bahas ya di bab berikutnya. Jadi mana syaratnya? Na'asa. Jawab syaratnya? Falyanam. Kenapa menggunakan fa? Fi'il Amr. Coba lihat ya. Hatta itu dia menasobkan fi'il mudhari. Maka kedepannya coba lihat ya lama. Tidak ya lama, gitu ya. Baik. Idza na'asa ahadukum fis shalah, kalau misalnya salah satu di antara kalian mengantuk ketika sedang salat, ya. Atau misalnya mau salat ngantuk gitu. Falyana, maka tidurlah terlebih dahulu hatta ya'lama ma yaqra, sampai kemudian dia bisa sadar mengetahui apa yang akan dia baca, ya. Ini jangan dijadikan dalil ketika jadi mustami salat Jumat. Tidur. Kenapa Anda tidur? Wah, ya Kang Isan membacakan dalil ini idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Kalau sedang sholat Jumat ini tidak jadi dalil ya. Oke. Baik. Kakak mau coba? Saat Asep saja ya. Saat Asep saja. Tanggung. Beliau saat Asep teka bagian gitu. Ngantosan tadi. Putra, kakak nomor 11. Kakak nomor 11 ya. Nomor 11. Iza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubatu. Jika qomat telah ditegakkan, ya, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Yang wajib betulnya. Jadi syaratnya mana? Uqimat. Jawab syaratnya? Fala. Kenapa menggunakan fa? Nahi. Bukan. Ini jumlah ismiyah. Oh, jumlah. Jadi la nafiyatul lil jinsi itu salah satu jumlah ismiyah. Ya, la ilaha illallah. Itu adalah jumlah ismiyah. Ya, jadi sholatannya itu dia mabni ala fathi karena ada la nafiyatul lil jinsi, al maktubahnya itu jadi khobar. Khobar la. Jadi sholatannya itu adalah isim la. Maktubahnya adalah khobar la. Nah, jadi dia adalah jumlah ismiyah. Jadi apabila sholat sudah ditegakkan, dikatakan maksudnya iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Lanjut, qala sya'ir. Qala sya'ar. Qala sya'ir. Iza lam tastati' syai'a fada'hu. Wajawizhu ila ma tastati'u. Kumaha saya. Idza lam tastati syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Sebagaimana? Penyair berkata, jika Anda tidak melakukan sesuatu, jika Anda tidak sanggup melaksanakan sesuatu, jika Anda tidak sanggup melaksanakan sesuatu, maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah.
Wajawiz. Wajawizhu dan berpalinglah Dan berpalinglah kepada kepada yang kamu sanggup. yang kamu sanggup. Ya, ini dari kata wada'a yada'u da'. Misal ya. Wada'a yada'u, amarnya apa? Da. Artinya taroka yatruku, meninggalkan. Idza lam tastati' syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Kalau Anda tidak sanggup mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah hal tersebut. Wajawizhu ila ma tastati'u. Kalau misalnya wajawizhu dan berpalinglah ila ma tastati'u kepada yang Anda sanggup. Ini syaratnya adalah idza. Di dalam tastati itu adalah syarat, jawab syaratnya adalah fada'. Kenapa menggunakan fa? Karena amar, da, tuh kan? Da. Apa? Ini harus dihafalkan oleh mereka yang apa? Terjun di politik ya. Di dalam tastati syai'an fada'hu. Wajawizhu ila matas tati'u. Baik, satu lagi silakan Kakak. Qala Syauqiyun fi madhin Nabi. Qala Syauqiyun fi madahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza rahimta fa anta ummun aw abun. Penyair Syauqi Penyair Syauqi berkata dalam pujiannya kepada dalam Nabi. Pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi Iya. wasallam, dan apabila kamu wahai Nabi, Ya. kamu wahai Nabi memberi kasih sayang, Ya, maka Anda ibarat maka Anda ibarat seorang ibu atau ayah. Ya. Kakak kuliahnya di mana? Lupa lagi, di Imarat. Udah masuk belum? Udah. Tamhidi. Awal. Mustawa awal atau tamhidi? Awal. Jadi nggak tamhidi dulu. Oh ya. Kalau tamhidi berarti ada salah satu ini keluarga saya. Tes nama barang gitunya, Kakak. Tesnya mah tapi barang mungkin ya, tapi penempatan kelasnya beda mungkin ya. Gimana sih? Tesnya kan barang. Nah, Kakak mah masuknya ke mustawa awal, tidak kelas persiapan dulu, gitu maksudnya? Iya, enggak persiapan. Memang langsung ke mustawa awal gitu. Oh, mustawa awal. Tes langsung mustawa awal gitu. Oh, hasilnya mustawa awal gitu ya. Oh, ya berarti bagus, sudah punya bekal ya, cukup. Qala Syauqi fi madhin Nabi, ya berkata Syauqi pada pujian-pujiannya terhadap Nabi, idza rahimta, kalau Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sifat kasih sayang, fa anta au ab, maka Anda itu ibarat seorang ibu atau ayah. Syaratnya mana? Idza rahim ta. Jawab syaratnya? Anta Fa anta ummun au abun. Kenapa menggunakan fa? Karena jumlah ismiyah. Iya. Alhamdulillah. Nah, besok kita akan bahas sisanya. Ya. Besok kita akan bahas sisanya, tapi kita banyak sekali bahasanya besok, bukan hanya tentang mawadi'ul fa. Tapi besok kita akan bahas tentang huruf-huruf yang menjajamkan fi'il mudhari. Ya, yang satu maupun dua. Oh, tadi mah bab 13 ya. Harusnya tadi saya di grup WhatsApp bilangnya bab 14 ya. Padahal bab 13. Oh, 14? Sip. Nah, berarti besok kita qiraah dulu ya. Kenapa saya nulis qiraah untuk hari Selasa di grup? Karena dikhawatirkan Seninnya gonta-ganti jadwal, ternyata udah beberapa kali Senin ternyata kita masih belajar ya. Ya alhamdulillah hari abdi mempami Kamis abdi muatinya sakadiana. Gitu ya. Nah, jadi besok kita akan qiraah, setelah qiraah kita akan menghafal ini ya. Nadom. Nadom untuk
menghafalkan ini. Adawatu al-jazima allati tadkhulu ala mudhari' ala fi'lin mudhari'in. Jadi perangkat-perangkat yang menjajamkan dua fi'il mudhari langsung. Al-adawat allati tajzimu fi'lain mudhari'ain gitu ya. Jadi perangkat yang langsung menjajamkan dua fi'il mudhari. Ya. Kita nanti akan hafalkan besok ya. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya ya? Mudah-mudahan besok kita bisa komplit belajarnya ya. Ya Kang Murangga aya, Kang Ihsan teu aya. Kang Ihsan aya, Kang Murangga teu aya. Tapi nu teu aya terus mah Iqbal. Apa Iqbal mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya. Allah mudahkan untuk bisa belajar bareng-bareng lagi insyaallah. Adunu anak-anak tapi bihadal had insyaallah nastamir godan biidznillah taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.